offline kembali. Baik, untuk hari ini saya langsung kita masuk ke metode ketiga untuk menyelesaikan statis tak tentu ya, balok statis tak tentu, yaitu dengan metode momen distribusi atau biasa ada yang menyebutkannya cross method ya. Ya, jadi ini metode momen distribusi atau metode cross ini agak berbeda dengan dua metode yang sebelumnya sudah kalian pelajarin ya, baik dia ada metode Clapeyron ataupun metode slope deflection. Yang membedakan adalah di sini kita mencari momen peralihannya ini dengan sistem iterasi ya, perataan momen. Jadi kalau sebelumnya benar-benar analytical ya, kita ada proses perhitungannya, ada rumus-rumusannya. Nah, kalau di sini kita melakukan mencari momen peralihan ini dengan proses iterasi. Jadi dari nilai momen yang ada, yaitu fixed end moment. Sebentar ya. Oke, baik, maaf saya lanjutkan ya. Jadi di sini untuk prinsipnya adalah dengan metode pendekatan kita mendapatkan nilai dari momen-momen peralihannya ya, tidak seperti yang dua metode sebelumnya. Nah, semakin banyak siklus dalam proses iterasi ini, nilai momen peralihan yang kita dapatkan akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi kalau kalian bandingkan nanti pengerjaan antara metode momen distribusi dengan kedua metode
yang sebelumnya, mungkin kalian akan mendapatkan sedikit perbedaan. Ya, perbedaannya mungkin di sini tidak terlalu jauh sekali ya, mungkin dalam berapa 0,0 sekian. Kenapa? Karena ini dengan proses iterasinya tersebut ya. Nah, apa sih proses iterasi ini? Kayak si Fani itu. Dari proses iterasi ini, kalian masih ingat ya waktu di slope deflection kalian mencari fix and moment, yaitu dengan kita menganggap kedua ujung dari member kita dalam kondisi terjepit, maka kita dapatkan nilai momen di kedua ujung tersebut, ya. Fix and moment, nilai momen di kedua ujung dalam kondisi terjepit. Nah, nilai fix and moment ini akan kita perataan melalui proses perataan sehingga nanti kita dapatkan nilai hasil akhir momen peralihannya. Ya, fix and moment kedua ujung terjepit. Kemudian nanti pada saat kedua ujung terjepitnya ini kita lepas, nanti itu namanya dirilis nilai momen yang ada. Nah, itu kita namakan satu siklus. Jadi dalam proses iterasi ini kita punya siklusnya, satu siklus itu terdiri dari satu kondisi terjepit, satu kondisi rilis, dilepas. Dalam perkuliahan kita nanti saya minta paling tidak kalian melakukan proses iterasi ini dalam minimal 4 siklus saja. Ya, jadi tidak terlalu panjang ya. Kalau sebenarnya sih seharusnya semakin panjang prosesnya ini, siklusnya semakin banyak ini semakin lebih baik untuk kita dapatkan hasil momennya. Ya, jadi dijepit, dilepas itu satu siklus. Masuk siklus kedua, kita lakukan kondisi terjepit lagi, dilepas lagi, itu satu siklus lagi berarti udah 2 siklus dan seterusnya sampai nanti minimal 4 siklus kalian lakukan seperti itu. Ya, jadi ini stepnya waktu kita kondisi jepit awal ya tadi siklus pertama ini kita dapatkan nilai fix and moment. Kemudian nanti pada saat jepitnya kita lepas, dirilis, momen-momen tersebut akan terdistribusi ke masing-masing elemen struktur. Berapa besarnya distribusi momennya ini adalah tergantung faktor distribusinya atau distribution factor ya. Biasa kita notasikan dengan DF, distribution factor. Oke. Nah, distribution factor ini tergantung apa? Tergantung dari faktor kekakuannya. Kalian bisa lihat ya, saya sudah tuliskan di sini distribution factor adalah kekakuan dibagi total kekakuan. Jadi kalian harus lihat di titik tersebut ada berapa sih cabang dari elemen struktur kalian. Ya. Nah, khusus untuk yang hanya memiliki satu cabang saja faktor distribusinya, berarti kalian tinggal lihat dari jenis tumpuannya di titik tersebut. Ya, untuk tumpuan jepit, distribution factor-nya ini 0. Kenapa? Karena momen tersebut bisa langsung dia tahan oleh tumpuannya. Sehingga tidak ada nilai momen yang akan terdistribusi ke elemen strukturnya, ke membernya. Nah, sedangkan sendi atau roll tidak bisa menahan momen, maka faktor distribusinya sama dengan 1. DF-nya sama dengan 1. Artinya apa? Dia momennya terdistribusi semua. Karena dia tidak bisa menahan momen. Jadi kalau di join tersebut ada nilai momennya, begitu kita lepas, kan tadinya kan kita anggap jepit ya. Begitu kita lepas, kondisinya kan sebenarnya sendi atau roll ya. Dia tidak bisa nahan momen, maka momennya akan terdistribusi semua. Makanya faktor distribusinya ditulisnya 1. Ya. Nah, sedangkan untuk cantilever, ini prinsipnya juga sama ya, cantilever itu kan tidak bisa menahan momen ya.
Jadi faktor distribusinya sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan cabangnya lebih dari 1, maka kalian masukkan dari rumusan yang tadi, tergantung faktor kekakuannya. Contohnya kalian punya ya, contohnya seperti ini, balok menerus ABC ya. Kalian perhatikan di titik B ini, dia cabangnya adalah 2, yaitu member AB dan member BC, elemen struktur AB dan elemen struktur BC. Artinya apa? Total momen di titik B ini akan terdistribusi ke kedua member tersebut. Berapa sih pembagiannya nanti dia akan terdistribusi ke member AB dan berapa terdistribusi ke member BC? Ini adalah tadi yang dikatakan tergantung dari kekakuannya. Setiap elemen struktur kan kalian punya kekakuannya ya, seperti di subdeflection kalian sudah mencari nilai faktor kekakuan K-nya. Nah, itu yang akan kita pakai di sini untuk mencari faktor distribusi. Jadi, misalkan di member AB faktor kekakuannya misalkan 1, di member BC faktor kekakuannya 2, K-nya. Artinya apa? Di titik B tersebut total kekakuannya adalah sama dengan 3. Jadi, kalau ada nilai momen di situ, dia akan terdistribusi ke AB berapa? Faktor kekakuan AB 1, totalnya 3. Jadi, dia faktor distribusinya untuk daerah BA itu adalah 1/3. Tapi untuk yang BC, karena kekakuannya 2, jadi dia 2/3. Ya, untuk pengecekan kalian lihat total kekakuannya ini, kalau kalian jumlahkan faktor distribusinya sama dengan 1, seperti kondisi tumpuannya, sendi atau roll. Jelas ya? Jadi pada saat slope deflection kalian sudah punya faktor kekakuan. Di sini di metode cross kalian perlu mencari tadi faktor distribusinya, distribution factornya. Jadi kalau saya ringkaskan ya, untuk step pengerjaan dengan metode cross ini adalah urutannya tidak seperti dua metode lainnya ya, di mana kalian harus menentukan bilangan tidak diketahui, di sini tidak. Kenapa tadi? Karena tadi kita melakukan metodenya adalah dengan bukan nilai analytical ya, tapi dengan proses perataan tadi, iterasi. Ya, langkahnya apa untuk kita bisa melakukan proses iterasi? Kalian harus punya komponen-komponennya dulu. Apa tadi? Harus punya faktor distribusi, harus punya nilai momen awal, yaitu dalam kondisi jepit. Nilai momen awal itu adalah fixed end moment, sedangkan faktor distribusi itu berarti kalian harus mencari kekakuannya terlebih dahulu ya. Jadi urutannya silakan cari faktor kekakuan dulu, terus kalian menentukan faktor distribusinya, terus kalian perlu mencari fixed end momennya. Ya, setelah 3 komponennya lengkap, baru kita bisa masuk ke proses iterasinya. Di mana proses iterasinya ini tadi saya katakan minimal harus kalian lakukan dalam 4 siklus. Ya, 4 siklus ini apa? 1 siklus itu terdiri dari
kondisi jepit dan kondisi lepas, rilis. Ya, seperti itu. Nah, nanti setelah sudah melakukan 4 kali iterasi, tinggal kita jumlahkan ke bawah, kita dapatkan hasil dari nilai-nilai momen peralihannya. Nah, sudah kita dapatkan, tinggal kita masuk ke pribadi diagram dan menggambarkan diagram momen dan lintangnya. Ya, untuk normal kita abaikan dulu karena tidak ada gaya horizontalnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Saya mungkin tidak terlalu lama ya. Karena tadi ada yang izin juga, mungkin ada yang sambil di jalan ya. Ini ya, dalam perjalanan. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya. Kita langsung lihat contohnya saja di sini. Oke. Ya, ini ada contohnya ya, kalian bisa perhatikan ya. Balok statis tak tentu ya. Kita punya di sini ada 3 member dan 1 cantilever ya. Membernya AB, BC, dan CD. Dan ada 1 cantilever AE. Ya. Nah, tadi step-stepnya kalau dengan momen distribusi sudah saya urutkan ya. Jelas ya. Tentukan faktor kekakuan. Di sini sama seperti di slope deflection. Kita punya kekakuannya. Di sini adalah 4 EI per L. Kekakuan relatif ya, penurunannya saya belum sampaikan ya, saya sudah langsung berikan kekakuannya 4 EI per L. Terus kita sederhanakan, kita dapatkan kekakuan masing-masing member. Masuk faktor distribusi, ingat faktor distribusi berarti kalian yang dilihat adalah join-nya. Setiap join menghubungkan berapa, ya. Jadi kalau kalian lihat, di sini ada join A, ini pasangannya ya, ada yang terdistribusi ke cantilever AE, ada yang terdistribusi ke member AB. Ya, cantilever kalian masih ingat faktor distribusinya 0. Terus kalau ke member cabangnya cuma 1, kita lihat tumpuannya adalah roll, berarti faktor distribusinya 1. Nah, sekarang yang join B. Join B cabangnya ada 2. Member AB, member BC. Jadi ada faktor distribusi BA, faktor distribusi BC. Karena di sini member, kita harus lihat kekakuannya ya. Kekakuan AB 3, ini. Kekakuan BC 2. Jadi kalau kalian totalkan, total kekakuannya 5. Sehingga distribution factor BA-nya adalah 3/5. Distribution factor BC-nya adalah 2/5. Ini sepasang nih lagi. Ada 2 ya, karena cabangnya 2. Titik C. Titik C, cabangnya juga 2, member BC dan member CD. Oke, jadi kita perlu lihat lagi nih kekakuannya. Kekakuannya berarti yang ini. Totalnya juga 5. Jadi yang di CB 2/5, yang di CD 3/5. Sedangkan titik D cuma 1 ya cabangnya member DC, jadi langsung kalian lihat, oh tumpuannya jepit. Faktor distribusi untuk jepit adalah 0, atau saya tulis strip ini artinya tidak ada nilai faktor distribusinya.
Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau fix and moment sama dengan slope deflection ya, mencarinya. Tinggal kalian lihat di member tersebut pembebanan apa yang bekerja. Member AB artinya beban terpusat ya. Di situ ada P1 6 ton. Jadi kalian tinggal mencari fix and moment AB, fix and moment BA. Ibu mau nanya, Ya, untuk yang fix and moment itu yang ngikutin perjanjian tanda di awal itu ya, Bu? Yang kalau counter jadi positif. betul. Fix and moment tetap tanda plus minusnya dari momen batang positifnya itu kita anggap counter clockwise, perjanjian tanda kita. Oke, Bu. Ya, ini lanjutan tadi fix and momennya. Nah, tapi di sini yang membedakan kita ada momen cantilevernya. Saya masukkan di fix and moment karena nanti nilai momen cantilever ini kita jumlahkan dengan fix and moment di titik yang ada pertemuannya ya, untuk dilakukan proses iterasinya. Ya. Nah, ini proses iterasinya, kalian bisa perhatikan ya. Jadi dengan proses iterasi ini, langkah pertama ini adalah kalian buat dulu nih, plot dulu. Yang mana kalian plot, ini kan tadi kalian punya faktor distribusi dan fix and momennya. Cukup jelas terlihat? Jelas sih, Bu. Jelas ya. Bisa kalian zoom sendiri ya, kalau misalkan kurang jelas ya. Jadi ini, langkah pertama kita punya inputnya ini, distribution factor dan fix and moment. Silakan kalian plot sendiri. Berarti distribution factornya tadi yang kita sudah punya ya, ada DF, AE, AB, BA, dan seterusnya. Kemudian fix and momentnya juga kita punya seperti yang tadi kita sudah hitung. Untuk AE itu momen cantilever ya, nilainya bukan fix and moment. Karena dia cantilever. Jadi kalau yang lainnya itu fix and moment, khusus AE itu momen cantilever. Jadi jangan sampai salah ya, momen cantilever dengan fix and moment berbeda. Jangan sampai kalian menghitung momen cantilever dengan rumus fix and moment, karena itu sering terjadi waktu koreksi, ada yang memasukkan rumus momen cantilever menganggap dengan fix and moment. Ya, itu salah ya. Nah, ini kita sudah punya inputnya, baru kita bisa mengerjakan proses iterasi. Fix and moment itu apa? Kondisi jepit. Artinya waktu di siklus 1 kita sudah punya nih kondisi jepitnya. Tinggal kita lepas jepitnya, kita rilis. Namanya adalah kondisi balance. Ya. Ya, kondisi balance. Jadi fix and moment, kemudian ada saya namakan, notasikan kondisi balance 1. Momen balance 1. Nah, momen balance 1 ini tadi adalah tergantung dari faktor distribusinya. Jadi waktu kondisi balance yang kalian yang kalian perhatikan di sini adalah join-nya. Ya, kalian sudah punya nilai momen. Jadi di titik A, total momennya berapa sih? Total momennya adalah min 4 ditambah plus 3. Ini total momen yang ada di join A. Jadi kalian bisa katakan di titik A ini ada momen yang bekerja sebesar min 1 ton meter. Nah, nilai momen ini akan terdistribusi ke AE dan AB. Berapa terdistribusinya tergantung dengan faktor distribusinya. Jadi silakan kalian kalikan dari min 1 ini terdistribusi ke AE,
kalian kalikan dengan faktor distribusi di AE. Berarti min 1 kali 0. Jadi waktu kondisi balance, adalah sigma momen ya. Dikali dengan DF-nya. Ya. Nah, kemudian namanya kondisi balance seperti prinsip aksi reaksi. Waktu kondisi awalnya nilainya negatif 1, artinya apa kalau balance? Dia harus besar sama, arah berlawanan. Jadi totalnya ini harus kalian kalikan negatif 1. Ya, jadi di sini min 1 kali DFAE, 0 kali min 1 berarti 0. Min 1 kali DFAB, 1 kali min 1. Jadi plus 1. Jadi kalian perhatikan di M balance 1 untuk titik A, terdistribusi ke AE-nya 0, ke AB-nya plus 1. Ya. Nah, selanjutnya titik B. Titik B, total momennya berapa? Yang ini berarti nih. Min 3 ditambah 32 per 3. Jadi totalnya berapa di titik B momennya? Berapa total momen di titik B? Aura berapa total momennya? Titik B? 32 per 3 kurang 3 ya Ibu. Minus 3 ditambah 32 per 3. 23 per 3. 23 per 3. Positif, negatif? Positif. 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 23 per 3. Nah, nilai momen ini baru kalian kalikan dengan faktor distribusinya. Kalikan faktor distribusi BA, terus kalian kalikan min 1. Kalikan faktor distribusi BC, kalikan min 1. Jadi kalau kalian lihat ya, waktu kondisi balance-nya, kalian jumlahkan yang bawahnya, ini waktu sudah terdistribusi, kalau kalian jumlahkan, totalnya harus sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau totalnya plus 23 per 3, maka total di balance-nya adalah minus 23 per 3, kalau kalian total. Jelas ya? Jadi ingat, waktu kondisi balance yang kalian perhatikan adalah titik, join. Nah, saya anggap udah dulu ya, balance. Jadi kalian lakukan semuanya sampai tadi terakhir titik D ya. Setelah itu apa? Kita masuk siklus kedua. Kenapa? Karena tadi sudah kondisi jepit, kondisi rilis, lepas. Nah, masuk siklus kedua apa? Tadi udah dirilis, artinya kita harus jepit lagi. Nah, waktu dijepit lagi, ini ada penurunan rumusnya ya. Nilai-nilai momen yang ada ini, ada nilai carry over-nya. Jadi waktu kondisi jepit lagi, yang harus kalian perhatikan adalah member. Kalau tadi balance yang kalian perhatikan, join. Kalau kondisi jepit lagi, yang kalian perhatikan adalah membernya. Artinya apa? Dia sepasang. Kalian perhatikan member. Sepasang bagaimana? Jadi seperti ini. Kalian punya member AB. Artinya apa? Ada ujung nilai momen di ujung A, ada nilai momen di ujung B. Nah, kedua ujung ini waktu kondisi jepit lagi, dia akan berpindah. Jadi yang di
AB pindah ke BA, yang di BA pindah ke AB. Besarnya berapa? Ada faktor pengalinya, namanya faktor carry over-nya, yaitu sebesar setengah. Jadi carry over faktornya ya, nanti mungkin pas pertemuan offline ya, kalau diperlukan nanti saya akan terangkan untuk penurunannya ya. Di sini saya langsung berikan dulu. Ya, carry over faktornya setengah, jadi nanti yang di ujung AB kalian punya waktu balance-nya kan plus 1 ya. Kita kondisi jepit, kita pindahkan berarti dia menjadi ke ujung BA. Sebesar berapa? Plus 1 dikali setengah, jadi plus setengah. Di titik B, kita punya minus 4/3/5 ya. Nah, nilai ini apa? Kita pindahkan ke AB dikalikan setengah. Jadi kita dapat minus 23/10. Ya, demikian juga yang ini. Tinggal kalian pindahkan seperti itu dikalikan carry over factornya, yaitu setengah. Ya, jadi kondisi jepit atau carry over, ini MCO itu momen carry over ya, besarnya setengah. Nah, sudah dijepit, oh iya, kalau untuk cantilever dia 0 ya, karena tidak ada pasangannya, langsung kalian tuliskan 0 di sini. Ya. Nah, sudah jepit apa? Siklus kan harus sepasang, jepit, rilis. Nah, kita rilis lagi, kita punya momen balance 2. Ingat apa tadi? Kalau balance yang diperhatikan adalah titik. Jadi kalian jumlahkan lagi titik A, di titik B, titik C, dan titik D. Baru terdistribusi tergantung dari faktor distribusinya. Nah, kalau sudah 4 siklus, tinggal kalian jumlahkan ke bawah mulai dari fix and momennya. Jadi ini silakan kalian jumlahkan ke bawah. Nih, kalian dapatkan nilai momen-momen peralihannya itu adalah momen akhirnya. Jadi min 1 plus 0, 0, 0, 0, kita dapatkan momen akhir di AE adalah min 1. Min 4. Kemudian di AB, jumlahkan ke bawah, kita dapat plus 4. Dan seterusnya. Ya. Nah, nilai-nilai momen akhir ini adalah sebagai momen peralihan. Selanjutnya tinggal masuk free body dan penggambaran diagram. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk proses iterasi? Minimal 4 siklus ya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan kita punya 4 siklus. Ibu, saya izin bertanya, Ibu, untuk momen balance itu pasti dikalikan dengan 1 ya, Ibu ya? Setelah di sigma momen jumlahnya. Setelah di sigma momen kan, kalian kalikan faktor distribusi, kalikan negatif 1. Bukan 1 doang, negatif 1. Karena namanya kondisi balance. Harus imbang aksi reaksi, besar sama, arah berlawanan. Jadi waktu kondisi jepitnya, kita punya total momen kan di join. Ya. Waktu kita lepas jepitnya, total momen di joinnya itu harus sama besarnya, tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau di waktu kondisi jepitnya total momennya plus 1, maka nanti di kondisi balance-nya total momennya harus negatif 1. Kalau misalkan min 3, maka nanti kondisi balance-nya harus plus 3 kalau ditotalkan. Jadi harus balance, makanya dikatakan di sini momen balance saya tuliskannya. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Berarti untuk momen balance kedua itu dari MCO ya, Ibu ya, sigma momen
dikalikan dengan DF atas. Dikalikan dengan -1. Gimana? Untuk apa? Momen balance? Momen balance. Yang kedua, Ibu. Sigma momennya Betul. dari Jadi waktu momen balance 2 berarti kan kita lihat yang di atasnya kondisi jepitnya adalah yang MCO-nya ini. Jadi yang waktu di titik A itu 0 ditambah -2, 3. Kenapa ini ya? Ya, ditambah -2/3/10 ini. Jadi yang dilihat yang di atasnya ya, bukan paling atas. Waktu kondisi balance. Makane boros. Elek. Iya, barang doyan kemproh gitu, doyan barang. Iya, Bang. Ya, lagi Enak mau tanya. lewat pasar ini apa sayuran apa mbok pecel-pecel kayak doyan. Sudah ada? Sudah cukup jelas? Yang penting dengan proses metode cross ini adalah proses iterasinya. Jadi jangan sampai salah. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Di sini saya pakai pecahan dulu supaya tidak terlalu pengaruh untuk pembulatan ya. Karena pembulatan biasanya juga berpengaruh untuk hasil akhir. Jadi saya masih gunakan pecahan dulu. Nanti silakan begitu kita masuk free body diagram, nilai pecahannya ini boleh kalian rubah ke desimal, misalkan untuk lebih mudahnya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau proses selanjutnya, seperti biasa ya, tinggal lakukan free body diagram dan untuk dapatkan reaksi-reaksi peletakannya, terus baru kalian gambarkan. Ya, di free body diagramnya seperti biasa, kalian lakukan, dapat nilai-nilai reaksi perletakannya ya, ada RVA, RVB, RVC, RVD, dan MD. Ya, ingat kalau jepit ada reaksi momennya, tidak hanya reaksi vertikalnya kalau jepit ya. Untuk free body rasanya sudah cukup jelas ya, kita dari 2 metode sudah masuk free body berapa kali ya. Ini untuk diagram momennya ya, dengan superposisi kalian bisa mencari. Boleh satu-satu ya, waktu superposisinya satu-satu dulu, baru kalian jadikan satu, jadi satu kesatuan ya. Bu, tadi momen yang diagram free body-nya saya boleh lihat lagi kan, Bu? Kenapa? Yang diagram free body-nya saya boleh lihat sebentar nggak, Bu? Nah, nilai momennya tadi seperti di awal ya, kita punya perjanjian momen batang positif itu counterclockwise. Jadi kalau kalian punya nilai dari proses iterasi momen-momen akhirnya ada tanda plus minus, silakan diplot ke free body diagramnya tergantung tadi nilai plus minusnya. Kalau plus berarti kalian plotnya dia counterclockwise, kalau negatif berarti kalian plotnya clockwise ya di free body-nya. Ini untuk yang lintangnya ya, kita punya.
Oke, untuk metode cross, ada yang mau ditanyakan? Yang penting kalian paham untuk proses iterasinya dulu ini. Cuman diminta 4 siklus. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Ibu. Ya. Nah, sebelumnya di 2 metode sebelumnya kan kalian sudah mengerjakan satu tugas untuk subdeflection, satu tugas untuk laperon ya. Itu silakan kalian kerjakan, ini liburan kan lama ya. Untuk yes. Iya, kalian boleh kerjakan dengan metode cross-nya ya untuk dapatkan ininya. Bentar. Jadi dua soal tersebut kalian kerjakan dengan metode cross ya. Kemudian kalian bandingkan. Karena tadi saya bilang dengan metode cross ini pasti hasilnya tidak sama persis karena kita melakukan dengan tadi proses perataan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti dikumpulkan ya. Dengan metode cross-nya. 2 soal jadi. Ada pembandingnya dengan 2 metode sebelumnya. Kalian bisa bandingkan hasil kalian. Dari Bu Grace ada mau menambahkan, Bu? Bentar. Ya, ini udah minggu keberapa ya? Enggak, saya cuma mau ini aja Kak Eli. Udah pertemuan ke-6, Bu. Tinggal 1 kali pertemuan lagi. 1 kali lagi minggu depan berarti kan ya? Iya, setelah Lebaran waktu masuk ya. Miss, untung kita kan masuknya ya. Iya, tanggal 10 kalau tidak salah. Hah, 10? 10 April, Bu. Senin, Selasa, Kamis. Oh, jadi minggu depan itu libur Mas ya? Selasa, Rabu, Kamis. Tanggal 3. Iya, tanggal 3-nya libur. UTS ya? Tanggal 17. UTS-nya mulai enggak, Bu. Mulai rasanya kalau tidak salah mau dibuat mulai Sabtunya, Bu. Sudah mulai UTS. Oh, Sabtunya ya. Iya. Jadi Enggak, kan saya lagi kita berpikir gitu loh. Enggak, sorry. Ini sih cuman kalau ada pertanyaan kita nambah di luar itu gitu loh, Kak Eli. Enggak, Mbak iya, Sista gimana nih? Ada yang mau bertanya? Ada yang masih belum jelas kah gitu? Enggak, saya sih cuman berpikir ingin membantu agar hasilnya kita maksimal ya. Jadi analisis struktur 3 ini kan kalau kalian lihat tidak ada yang sulit ya. Logika analisis strukturnya kalian tahu, nggak ada yang macem-macem gitu ya. Terus tinggal cara-cara lain, cara-cara menyelesaikannya itu yang berbeda-beda ya. Nah, saya ya semester 3 itu lebih ini ya. Kalaupun tergantung apakah ada yang masih mau ditanyakan. masih ada 1 kali sih, Bu. Jadi kita Masih kalau kurang tanggal 10 ya kalau nggak salah ya. Seharusnya ada itu kan kuis ya Kak Eli ya. Cuman
Kalau kurang bisa untuk penjelasan sih, Bu. Nanti kita lihat untuk di 10 ya, tanggal 10. 10 ya. Oke, ya udah. Ya, kami sih sangat mengharapkan kalian serius ya semuanya ya pada mahasiswa ya. Kerjakan bukan untuk apa lulus nggak lulus ya, tetapi ya latihan ya. Karena tanpa latihan, apalagi yang cara kedua tuh ya, subreflection. Ntar min 4 theta B plus 2 theta B, terus jumlahnya min 6 theta B. Kadang-kadang itu ya. Jadi ini hanya masalah latihan. Latihan apa? Matematik. Iya, makanya ini cross juga 2 soal, terus ada pembandingnya buat mereka Oke. memudahkan Hmm. Yang dari praktek. soal slope sama Iya, sama yang kita Laperon. laperonnya kita bahas ya. Jadi mahasiswa udah jelas ya yang mana soalnya ya. Yang slope yang kemarin dikumpulkan juga yang laperon yang terakhir dikumpulkan. Itu buat dua-duanya dengan metode cross. Mana yang hasilnya nanti berbeda banyak. Kalau berbeda cuma belakang desimalnya, belakang koma ya, it's okay. Tapi kalau bedanya banyak gitu. Iya. Ada Cukup pertanyaan dikerjakan nggak di sana? Kalau nggak ada momen pertanyaan, peralihan saja. Karena kan pribadi dan itunya sudah dibahas sudah ya. dibahas. Iya, iya betul. Sampai momen peralihannya saja ya. Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan, kalau nggak dibuat ya nggak bisa merasakan, nggak tahu ya. Jadi memang harus dibuat. Kalau tidak ada lagi mungkin sudah cukup ya Bu untuk hari ini. Iya. Silakan kalian kerjakan buat latihan.